Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini di kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang indah ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara Fokus Islami kerjasama IKB PPSP IKIP Ujung Pandang dan stasiun televisi kebanggaan kita bersama TVRI Sulawesi Selatan. Acara Fokus Islami hari ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara pengurus dan khususnya kakak-kakak angkatan 1980. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fokus Islami dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Masjid IKB PPSP IKIP Ujung Pandang ini, topik yang akan menjadi diskusi kita pada hari ini adalah muhasabah diri, meningkatkan iman dan takwa. Dan tentunya topik ini sangat relevan mengingat bahwa kita baru saja memasuki pergantian tahun di mana biasanya kita melakukan refleksi diri, muhasabah diri, merenungi kembali apa-apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya dan apa langkah-langkah atau kiat-kiat yang akan kita laksanakan di tahun-tahun berikutnya agar kita menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia lainnya. Dan alhamdulillah hari ini kita patut berbahagia telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustaz Dr. Haji Rahman Qayyum SHMH yang akan mengupas tuntas mengenai tema pada hari ini, yakni muhasabah diri, meningkatkan iman dan takwa. Jadi mungkin ini nanti akan dibawakan oleh Ustaz bagaimana apa definisi dan konsep muhasabah dalam Islam, bagaimana cara melakukan muhasabah yang efektif, apa manfaat muhasabah dalam meningkatkan iman dan takwa. Ya, silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal jan min ma'arij min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah mengucapkan kalimat itu sebagai bahan renungan untuk kita. Kenapa harus renungan? Ada yang namanya elektronik magnetik vertikal yang harus ada kecintaan kita kepada Allah secara absolut dan paripurna. Setiap orang yang mencintai dan setiap orang yang tahu akan dirinya kepada Tuhan, biasanya mereka itu sadar bahwa dia sebagai seorang hamba. Terkekoknya pasti kembalinya pada pribadinya masing-masing. Makanya pentingnya itu muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu dia berhitung dirinya dan diperhitungkan oleh Allah. Banyak orang bisa berhitung, tapi dia tidak mampu berhitung. Kita kan dulu ada itu orang yang selalu berhitung, tapi hitungan giliran membagi kurang. Karena ada begitu kan? Ya, kalau dia mau ditraktir keseringan, tapi kalau dia yang mau traktir tidak pernah, selalu mau ditraktir. Ya, kalau soal bagi-bagi, hitung-hitung dia ahlinya. Hitung-hitung dia ahlinya, tapi giliran bagi-bagi, itu kurang sama dia. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Quran dalam pendekatan iman dan ketakwaan dalam muhasabah itu? Sebenarnya asal katanya itu dari kata hasib. Hasib itu kau hitung dirimu. Hitung itu kita bisa melihat bagaimana Anda bisa menemukan Tuhan dan bisa menemukan dosa dalam kehidupan kita. Nah, satu-satunya jalan adalah mediasinya ada pada kalimat istighfar. Ya. Kenapa Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang beristighfar itu sudah mampu mengkompensasi dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena di dalamnya ada istighfar. Di haji ada istighfar, di puasa ada istighfar. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Ya. Di solat, setelah habis solat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma inni a'udzubika atau azhib minal hammi wal hazan. Itu apa?
Karena ibadah. Begitu juga kita mau ke zakat, begitu kita juga mau lakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kenapa kalimat ini hasibu qabla an tuhasabu? Hitunglah dirimu. Karena dengan orang menghitung diri, maka dia tahu dirinya pantas sebagai seorang hamba. Ya. Kita ini tidak ada bisa, makanya kalau kita lihat orang-orang yang beriman, terminal-terminalnya, ya, kemudian tempat-tempatnya dia melakukan kontemplasi, melakukan ampunan, itu banyak macam. Ya, di tangan itu ada dosa, di mulut ada dosa, di mata ada dosa, apalagi sekarang. Ya Allah, luar biasa. Kita ini kadang-kadang tidak pernah menyadari itu, ya. Apa kiat-kiatnya untuk bisa melakukan ini supaya bisa endingnya nanti di iman dan takwa? Adalah setiap ibadah jangan merasa suci. Yang tahu suci itu Tuhan. Jangan merasa sok suci dalam sedekah, dalam sholat, jangan dalam. Kalau orang tahu dia kotor, maka kekotorannya itu dia bisa menyadari sok cleannya seperti apa, ya. Kira-kira yang harus mencucinya seperti apa. Nah, itulah saya selalu katakan, al umroh idal umroh kafara. Orang umroh dengan umroh yang satu itu mengampuni dosa-dosanya. Tapi apakah harus umroh orang harus begitu mengampuni? Butuh budget yang begitu mahal? Enggak. Anda datangi Tuhan di saat-saat kita melakukan sholat taubat. Kalau kita sudah sholat taubat, berarti mengakui ada dosa. Yang susah itu orang merasa berdosa, orang selalu berdosa, tapi merasa tidak berdosa. Tapi kata Imam Al-Ghazali, lebih baik dia melakukan satu taubat dan istighfar, tapi walaupun dia tidak berdosa, daripada berlumuran dosa, tapi dia tidak pernah beristighfar. Itu yang penting. Ya. Jadi ini kalau kita lihat kondisi sekarang ini, apalagi ya kekuatan dunia itu terlalu besar dengan kita, ya, melalui di mata ada dosa, di telinga ada dosa, ya, kadang-kadang hati, kalau hati ini sudah pasti berdosa. Kita ini bukan manusia setengah dewa dan kita juga bukan yaitu manusia yang maksum. Maksum itu artinya terisolasi dari perbuatan dosa. Yang maksum itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi oleh sebab itu sebelum kita maksum, ya, dan dimaksumkan oleh Allah, lebih bagus menyadari ada dosa, dan dosa itu bisa kita akui melalui yaitu istighfar dengan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada dosa yang tidak bisa istighfar dengan sholat taubat, yaitu dosa kita yang berhubungan dengan harta warisan dan kesalahan pada orang lain. Tidak boleh. Paluka atau pencuri tidak bisa bilang katakan ya astagfirullah, astagfirullah, sementara sandal yang dia curi masih dia pakai. Kembalikan dulu sandalnya, ya, ke tempat di mana Anda curi, baru Anda istighfar. Karena selama sandal Anda curi, istighfarnya terapung antara bumi dengan langit. Nah, itu sandal, Pak. Bagaimana kalau uang? Bagaimana kalau uang palsu? Itu kan juga persoalan juga itu, ya. Lagi trending topik nih, ya. Ya, makanya kita selalu ingatkan bahwa orang yang mau melakukan ini adalah orang-orang yang tahu sadar dirinya sebagai seorang hamba. Makanya nanti situasi Rajab ini nanti kita akan lihat, dan itu ada istighfar Rajab. Rabbi gfirli warhamni wa tub alaihi. Ya, Rabbi gfirli warhamni wa tub alaihi. Itu istighfar Rajab. Ya, artinya orang yang mengakui dosa itu lebih dihargai oleh Allah dibandingkan orang yang berbuat volume amal ibadahnya tinggi tapi dia tidak mengakui dosa. Itu gambarannya umum tentang masalah yaitu muhasabah itu, ya. Jadi karena dalam hadis Rasulullah SAW, hasibu qabla an tuhasabu. Belajarlah kamu menghitung dirimu, kamu akan diperhitungkan oleh Allah. Kalau kau belajar menghitung dirimu, apa yang mau dihitung? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi? Bayangkan dari hidung saja. Kalau musim hujan seperti ini, berapa liter air yang harus masuk di hidung? Andaikan hidung ini menghadap ke atas. Andaikan hidung ini menghadap ke atas, berapa liter air yang masuk? Iya. Mata, bagaimana nikmatnya itu mata? Luar biasa. Banyak orang yang bermain mata. Ada orang yang sakit mata. Ada orang yang jumudul ain, yaitu beku matanya untuk melihat kebesaran Tuhan. Makanya melihat perempuan cantik itu diucapkan subhanallah. Kalau cantiknya karena polesan, masya Allah.
Tapi kalau dia pakai susu kecantikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu begitu. Memang ini. Jadi kecantikan itu relatif, Ibu. Tidak harus dia, karena setiap waktu itu ada perputaran, ya. Ada masanya, ya. Jadi kalau Ibu katakan saya cantik, iya dulu. Ya tahun 80-an Anda. Tapi kalau sekarang expire, sudah expire, oversize dan turun mesin mie, ya. Tidak bisa. Dunia itu, Pak, kalau bukan dia yang dituakan oleh dua, adalah penghuni buminya yang dituakan oleh Allah. Karena itu proses. Tidak bisa sama sekali orang bisa menerima sunnatullah itu tidak secara iman dan ketakwaan. Karena itu proses sunnatullah. Tidak bisa. Sunnatullah itu adalah sesuatu yang pasti. Dan dia tidak bisa direkayasa. Kita bilang harus suntik vitamin supaya muda, itu ada waktunya. Ya, kita insya Allah bilang, katakan, Ustadz itu hanya sekedar angin-angin surga saja. Kalau dia bilang tahu masih umur sekian, sebenarnya dia katakan ini sudah tidak lama mati ini. Cuma tidak enak bahasanya yang, ya dia cuma hanya menghibur saja itu biasanya. Biasanya kalau antara senior dengan junior, tahu masih muda, dia cuma sebut berapa nomor rekeningmu, nanti saya transfer kok. Kan begitu kan? Ya maksudnya seperti itu. Jadi memang hidup itu tidak bisa, karena dia sunnatullah, maka dia harus berputar dengan sendirinya. Ada masa kita, karena setiap zaman ada masanya, setiap zaman ada tokonya, setiap toko ada zamannya. Jadi setiap 80 akan berganti dengan 88, ya. Apalagi hari ini ketua hadir juga 80, Haji Rio, yang 88 juga ada Faruk, ya. Apalagi ketua umum juga Prof Haris. Insya Allah dimonitoring lah, karena kebaikan ini harus dilestarikan. Kebaikan itu harus diprogramkan, karena sudah diprogramkan saja masih banyak yang protes. Nah itu apalagi kalau tidak diprogramkan. Yang penting satu saja, addalu ala khairi kafaili, berbuat baiklah kamu walaupun orang lain tidak mampu berbuat baik, karena kebaikan itu hanya dia. Dan orang yang tidak pernah berbuat baik, doakan dia, siapa tahu dia berdosa dari ibadah yang kita lakukan sama Allah. Kalau kita al-musafahah artinya berjabatan tangan, ya. Maka itu jabatan tangan itu menggugurkan dosa. Jadi tapi Nabi itu kan kalau dia berjabatan tangan ada etika, ada akhlak. Tidak boleh pegang tangan tanpa melihat wajahnya. Kita ini kadang-kadang mau pegang tangan saja kita palingkan muka. Dan tidak boleh berjabatan tangan bermusafahah itu Anda turunkan tanganmu sebelum orang itu turunkan duluan. Ini kan kita pegang tangan begini, ya, pegang tangan begini. Nanti dia yang turunkan baru Anda turunkan. Dan lihat wajahnya, itu energi positifnya, ya, yang kita lihat. Ini tidak orang lihat. Kalau perempuan sama perempuan yang dia lihat brosnya, yang dia lihat ininya. Jadi akhirnya apa? Jadi yang nampak itu kebencian lagi. Wih, bagusnya bajunya, di mana najahit itu? Tidak perlu. Kalau kita sudah memaafkan orang, maka itulah kenapa di dalam lebaran itu lebar, harus melebarkan hati, melebarkan pikiran. Harus musafah jabatan tangan. Minal aidin, aid kembali, al-faizin menguntungkan. Kalau sudah kembali pasti beruntung. Kalau kau tidak kembali tidak bakalan beruntung. Persoalannya takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Pada saat kau mengulurkan tangan itu kau lihat wajahnya orang. Kentara itu kalau pembohong, kalau dia maafkan. Ya, ad-dahir yadulul alal batin, yang di face muka itu menampakkan isi dalamnya seseorang. Ya, makanya kalau orang di terapi, kemudian psikotes, yang pertama dilihat itu face mukanya dulu. Karena yang susah, yang bisa berbohong itu adalah mulut. Yang bisa berbohong face muka. Tapi yang tidak bisa berbohong itu adalah mata. Karena dia dua, ada mata lahir, ada mata batin. Kalau kita sudah pandang orang dengan mata, insya Allah. Makanya itu kalau kita musafah jabatan tangan, lihat orangnya. Setelah lihat orangnya, jangan turunkan tanganmu sebelum dia turunkan. Setelah itu, goyang 3 kali. Goyangan yang pertama dosa tahun lalu. Goyangan yang ketiga, yang kedua dosa yang sekarang. Goyangan yang ketiga dosa yang akan datang. Kalau goyang-goyang terus, ya berarti naik mi arisan, ya cair mi proyek, ya jadi susah. Jadi sebenarnya gambaran itulah sehingga ada kemaafan kepada orang. Nah, kenapa ada orang dia harus pakai cipika-cipiki,
ambil pundak kanan, ambil pundak kiri. Karena ini adalah trik untuk tip X semua, menghapuskan. Kenapa? Yang pertama diambil pundak sebelah kanan, karena di sini ada malaikat rakib yang menulis kebaikan. Di sini ada malaikat atid sebelah kiri yang menghapuskan dosa-dosa. Diambil sini, kiri, kanan, karena itu sapaan para malaikat. Malaikat kalau bertemu, dia menyapa dengan pipi. Iya, makanya bukan mentransfer beda ibu, yang mana beda ini, yang mana beda ini, enggak. Karena walaupun ibu glowing, ya, tetap ya, tidak ada. Beda itu hanya sekedar. Karena perempuan itu tidak bisa. Perempuan itu, bahasa Arabnya perempuan itu adalah mar'atun. Bahasa Arabnya cermin itu mir'atun. Makanya perempuan dengan cermin itu sepupu satu kali. Kemana saja dia pergi. Ya. Dan kalau seorang laki-laki memberikan anggaran untuk perawatan, itu sesuatu yang wajib hukumnya. Tidak boleh ada suami seke sama istri. Tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh. Dan perempuan kalau dia berhias itu lama, karena dasar itu butuh setengah jam. Dasar, setelah dasar itu di palamor. Setelah di palamor, ya kemudian di amplas. Setelah di amplas dikuas. Mau dia apa? Karena begitulah perempuan. Makanya yang salah itu bukan perempuannya, yang salah itu adalah laki-lakinya. Masa dia berumah tangga 5 tahun, dia tidak bisa tahu kalau dia berhias ini butuh waktu, yaitu saya harus butuh setengah jam. Kalau begitu saya harus zikir dulu, pegang tasbih. Iya, begitu caranya. Jangan memaksa perempuan, padahal dia cuma tampil 5 menit, tapi berhias 50 menit. Mau dia apa? Iya. Bayangkan saja, beda ada alat pembersih. Masa di Rita tidak ada alat pembersih? Satu-satunya jalan di situ. Ini penting kita pahami ini. Ya. Silakan. Iya. Kemudian Ustaz, kan setelah mengakui kesalahan itu kita harus melakukan perubahan ya Ustaz, iya, atas kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Nah, untuk langkah-langkah efektif melakukan perubahan itu seperti apa Ustaz? Karena memang ringan di lidah tapi sangat susah untuk dilakukan. Iya. Memang perubahan itu kan pada prinsipnya manusia itu mau berubah, tergantung sikon dan kondisinya. Sekarang latas al-wasal an karinin falkul karinin bil makarini atani. Kalau kau mau berubah, cari orang yang bisa berubah dirimu. Jangan jadi bunglon. Jangan jadi bunglon. Makanya jangan pernah Anda menjustis dirimu suci sebelum orang lain mengakui kesuciannya di kalangan orang-orang suci. Karena yang maha suci di atas akan melegitimasi Anda suci. Ya, jadi artinya kalau kau mau berteman, cari orang yang selalunya itu membawa kesucian pada dirimu. Ya, bagaimana suci dirimu terhadap ibadah, sering ke tanah suci, karena tanah kita tanah sengketa, jadi kita harus ke tanah suci. Ya, kita harus take off. Ya, kita cari bulan yang suci, bulan Ramadan. Kita cari hari yang suci, hari Jumat. Kita cari manusia-manusia yang suci, manusia setengah dewa yang tidak pernah bicarakan orang, tapi selalu bicara akan dirinya sendiri. Kalau itu kita temani, selesai nih urusan dunia. Dunia ini ibu, ya kemungkinannya besar begini. Ini dunia di belakang, ini akhir. Yang ditutup itu dunia, yang menutup akhir. Ya, la yanfa' malun wala banun. Tidak ada harta dan keturunanmu di hadapan Allah. Kau hari ini puang, tapi kalau sudah mati tetap almarhum. Tidak ada itu puang almarhum. Iya, karaeng almarhumah, tidak ada. Iya. Jadi kembali kepada diri kita. Makanya saya selalu ingatkan kepada pemirsa TVRI, bawalah dirimu dengan dirimu dan kenalilah dirimu, karena dirimu itu Allah tahu siapa sebenarnya kau. Bawalah dirimu dengan dirimu. Kalau kau mau bawa dirimu dengan orang lain, asal orang lain itu tahu akan dirimu. Ya, kalau kita sudah tahu itu, insya Allah banyak istighfar. Ada itu orang itu luar biasa Pak. Begitu dia datang mukanya bercahaya tanpa make up. Ada orang yang make up terus, perawatan di salon terus, menghabiskan uang sekian. Coba kau pergi ambil itu uang perawatan, pergi sedekah. Mukamu itu biar orang susah lihat, apalagi orang senang lihat, face mukanya bagus. Begitu ibu. Sekarang ini kita banyak untuk berbaur dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, yang selalu mensucikan hati. Ya insya Allah. Kalau kita cari warkop yang mensucikan hati.
Jangan cari warkop yang menghitamkan seperti kopi hatinya kita. Iya, gitu kan. Jadi enak ibu. Ya enak. Kalau kita benci sama orang untuk apa? Untuk apa dulu di warkop bagi bapak-bapak? Makanya itu ibu, insya Allah temani orang yang selalu menghatikan kita dengan baik, suci. Alhamdulillah saya kenal Ustadz angkatan 80. Wih itu luar biasa. Mau pergi ke tanah suci. Ini tidak. Mau pergi ke tanah suci, mudah-mudahan panggil-panggil namaku. Jangan panggil-panggil Elizabeth, panggil-panggil nomor ini. Jangan ibu, jangan. Kita minta sama Allah supaya betul-betul kesucian hati itu sangat permanen. Ya, kalau sudah kesucian sudah permanen, insya Allah yang dilahirkan itu pasti outputnya disebut dalam energi magnetik vertikal. Energi itu vertikal itu beda itu. Kalau orang cinta sama Rasulullah itu dia rindu mau ketemu sama Rasul. Ya, makanya coba kita bagaimana kalau kita rindu sama Allah sebelum orang itu dirindui, kita pasti akan mau ketemu dan gambarannya seperti itu. Ya, itu salah satu muhasabah. Ya, jadi muhasabah itu bukan maksudnya mengakui dosa, tidak. Muhasabah itu sebelum berdosa diantisipasi memang untuk berdosa. Antisipasinya seperti apa? Cari orang-orang yang memang mengantarkan kita untuk tidak berdosa. Ya. Nah, di mana orang itu tidak berdosa? Cari, kita lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Seperti itu. Ya. Silakan kalau ada yang mau feedback session pertama ya supaya iya. Silakan Kak Ros. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana atau cara apa yang menjadi kunci sukses kita menjadi takwa? Iya. Takwa itu kan sifat, muttaqin orangnya. Sifat yang ada pada diri seseorang, takwa itu bagaimana orang itu kuat, the power of man, the power of Allah itu muncul. Itu yang penting dulu. Sekarang kalau kita mau antar orang itu bertakwa, karena takwa itu dalam terjemahan umum, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Padahal takwa itu sendiri artinya ada kekuatan, the power of man pada dirimu, potensi skill yang ada dalam dirimu yang cenderung untuk berbuat baik. Itu dulu. Kalau bingkai ibadah ini nanti masuk di dalam mewarnai. Tapi kalau ada unsur kebaikan di dalamnya, orang ini pada hakikatnya ingin berbuat baik, maka Allah akan, coba saya kasih contoh. Ada satu jamaah umroh, itu dia selalu tanya di sana, kenapa saya ini kalau umroh selalu saya lihat cewek-cewek cantik di Mekah? Ya, karena energi yang dia bawa itu selalu energi bagaimana itu mukanya orang Arab cantik ya. Jadi itu energi itu muncul dengan sendirinya. Ya, kenapa ada orang yang betul-betul dia rasakan pada dirinya bahwa himmah, gerakan yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya, itu yang diwarnai Tuhan. Jadi kalau umpamanya, kenapa Ustadz, saya itu waktu di Mekah, itu buang-buang air besar terus, tidak bisa kasihan stabil. Karena begini, terlalu banyak orang yang berbuat itu kompensasi dosanya di sana. Ya, makanya orang takut berdosa. Jangan sampai dosanya dibayar di sana. Tapi sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau dari Indonesia kita sudah sadari bahwa kita punya dosa? Kan lebih bagus. Jadi di sana itu kita tinggal memisudakan diri kita menjadi orang yang takwa. Makanya kalau kita lihat kata-kata takwa ini sebenarnya beda, itu takwanya Ramadan, beda takwanya haji. Ya, la'allakum tattaqun. Dia pakai la'alla. Biasanya dalam bahasa Arab kalau pakai la'alla itu ada timer waktu yang kita bisa akan dapat. Tapi kalau dia pakai lahi tatakun, biar kepala di bawah, kaki di atas, tidak bakalan. Ya. Tapi kenapa di takwa ada di Ramadan? Kenapa takwa ada di haji? Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Ya, bahwa sebaik-baiknya yaitu yang kita mau perbanyak adalah takwa, karena itulah sebaik-baik dari ibadah. Nah sekarang kalau sebaik-baik dari ibadah, bagaimana kira-kira kalau kita pulang bisa mempengaruhi pola pikir, pola hidup tak? Ya, bagaimana ada orang pulang haji makin banyak bombenya, ya, makin banyak orang nak benci,
Ya, padahal dia sudah ada di tanah suci, suci hatinya, tapi tidak bisa mensucikan hati setelah dia pulang. Ini persoalan. Makanya takwa itu relatif bagi kita kalau mengukur apakah orang itu takwa atau tidak. Tapi yang ukur itu adalah pengalaman spiritual diri sendiri. Nah, nanti akan ada celahnya di situ. Kira-kira nanti jadi kesombongan atau tidak, tergantung. Nanti apa ada riya di situ, ya? Ya, umpamanya contoh, dia pergi ke Mekah, semua grup tahu bahwa dia ke Mekah, ya. Dia undang orang syukuran, tapi orang itu syukuran pulang baru undang syukuran. Ini sebelum berangkat. Berarti ada niatnya ini, ya. Kenapa? Yang pertama dia rumah baru, yang kedua dia baju baru, yang ketiga ya keluarga pakai seragam semua karena mau berangkat mini, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut seragam semua. Yang keempat supaya insya Allah mungkin ada sesuatu yang bisa didapat. Ya itu kan, ya. Didapat itu apa? Mungkin dapat amplop kah, dapat ujrah kah? Padahal menjadi beban psikologi kalau dia pulang. Karena kalau dikasih uang dia begitu manasik, dia dikasih amplop, paling tidak ada kompensasinya, paling tidak cilak dibawakan dia. Nanti dia akan ngomong, ini tahu sama-sama kau angkatan, biar saya datang bawa uang, masa dia tidak bawa? Itu ini jadi persoalan. Jadi beban psikologis. Sebenarnya setelah saya teliti, itu orang haji dan umroh tidak pernah belanjakan akan dirinya, lebih banyak dibelanjakan kepada orang keluarganya. Itu saja. Ya, sampai ada itu yang tidak bisa bawa begini, nadoro mami begini tuh tasnya. Ya. Nah, ibu ya, jangan kayak begitu. Ya. Tapi setelah saya tanya orang juga yang belanja karena mereka kepingin berkah, beda itu. Tapi sekarang sudah modern. Belum tiba di Makassar, dia sudah boki memang di Pasar Butung. Halo, bawa memang mina sajadah yang saya pesan itu, ya. Nah, itu tidak boleh. Jangan ada dusta di antara kita lah, ya begitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya seperti itu Bu ya. Jadi kalau kita trik mau takwa itu kembalinya pada pribadi. Ingat Ibu ya, melakukan ibadah jangan paksakan, jangan dipaksakan, tapi memulai harus wajib. Anda mau sholat duha, tidak usah 12, dua mau, yang penting rutin. Tapi jangan gara-gara proyek kau sholat duha. Ya, jangan karena arisan tidak naik baru kau sholat duha. Ya, kau buat Tuhan itu sebagai sesuatu yang ada keinginanmu. Nah, ingin tidak ingin, doa mikir saja. Ya. Jangan dikedokin ibadah itu hanya untuk sesaat. Begitu rendahnya itu proyek dihadapkan dengan sholat duha 2 rakaat. 12 rakaat, memulainya 2. Ustaz, saya cuma punya mampu 6 rakaat. Bisa 6 rakaat, yang penting ada pernah kau lakukan. Ya, tahajud, tidak usah 8, 2, yang penting rutin tiap malam. Ya, daripada 8 bulan lagi baru lakukan. Jadi sudahlah, tidak usah. Ibadah itu ibda binafsi, mulailah sedikit. Ma aktsara katsiran wa qalilum. Kita memulai yang sedikit dulu, ya. Kalau sudah sedikit sudah memulai dalam ibadah, dia akan kontinuitas. Dia akan menjadi sesuatu yang beragenda khusus. Ya, kita tinggal tahu saja nanti pada saat tertentu, insya Allah kita bisa lakukan itu. Ya, umpamanya kita sholat hajat, ya Allah mudah-mudahan saya insya Allah anak saya lulus semua. Ternyata dia sudah program, kalau anakku lulus 1 sana nanti gajinya sekian, saya mau berangkat umroh. Kalau anaknya, jadi jangan. Apalagi kalau memilah menantu, bahaya juga itu. Ya, ini menantu luar biasa. Makanya saya selalu katakan dalam hidup ini jangan lihat lahiriahnya. Karena biasanya main lahiriah itu kadang-kadang mengecewakan. Coba main di hati, main di batin. Itu kalau main di batin itu insya Allah mudah-mudahan tidak akan pernah mengecewakan. Innaka la tukhliful mi'ad. Tadi pertanyaan yang sangat menarik, Kak Rus. Biasa. Ya. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya. Tadi Kak Jamal ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ustadz, sahabat-sahabat semua, IKB, BPSP, IKI Penyumbang Bandang. Mungkin tidak terlalu panjang pertanyaan. Cuma saya mulai dulu dari bahwa kehidupan kita saat ini sudah berada di dunia modern. Banyak kegiatan kita yang sudah mengalami kemajuan, terutama di bidang teknologi sekarang ini, yang banyak tentunya sudah banyak berpengaruh terhadap kegiatan dan godaan-godaan iman.
yang kita perhatikan di sini dan yang bisa hadapi saat ini, kehidupan ini tentunya harus dengan keimanan yang kuat, kemudian kita bisa berusaha. Jadi untuk pertanyaannya Pak Ustadz, apa kira-kira langkah yang praktis dalam menghadapi, dalam meningkatkan keimanan ini di tengah-tengah kehidupan dunia modern ini? Tentunya mungkin kita berada pada alat komunikasi canggih sekarang, itu banyak berpengaruh dengan kehidupan keimanan kita, beribadah lewat HP misalnya segala macam. Tolong sedikit kiat-kiat atau langkah-langkah praktis untuk kita semua. Terima kasih. Dulu orang membangunkan sholat itu melalui weker. Tapi begitu pas bunyi dia kasih mati. Iya kan? Dulu orang sebelum weker orang temukan suara ayam. Ayam berkokok 4:30 bangunkan orang sholat tahajud. 4:30 membangunkan orang sholat subuh. Persoalan yang punya ayam tidak bangun-bangun. Ini yang jadi persoalan. Jadi kecanggihan teknologi tidak dimanfaatkan untuk makin dekat kepada Allah. Sekarang ini Bapak mau flash disk untuk mengaji 30 juz ada di mobil tak. Tapi apakah tidak boleh mendengarkan lagu-lagu nostalgia? Dengarkan saja. Tapi porsinya dia sedikit. Karena umur yang mempengaruhi kita. Iya. Kita umat Islam ini tidak bisa kita menyertakan bahwa urusan dunia terus, tidak boleh. Harus ada keseimbangan, Ibu. Dan kita tidak boleh berada pada satu tempat saja. Ibu punya cucu 4, jangan itu saja, datangi cucu yang lain. Tapi beda Ustadz, kalau ini langsung sebentar saya pulang, masuk mi transfer. Karena bagus sekali ini cucunya. Kenapa? Karena dia seperti itu, paham. Tapi ada cucu yang tidak bisa kasih dana, tapi dia bisa kasih daya. Makanya jangan memilah. Nabi melarang kita memilah-milah atau membeda-bedakan itu anak. Ya. Ada anak yang kasih uang, ada yang kasih dana, ada yang kasih daya. Ya, kenapa dia kasih daya? Karena dia tidak punya uang. Tapi kalau ada acara di rumah, dia kodong yang pertama bawa daster. Dia yang cuci piring di belakang sambil menangis. Mungkin takdirku seperti ini. Iya, ya, bukan? Ya takdir kita begini ini. Ya, tapi suaminya, ya laki-laki panggilan. Ya, kita tahu laki-laki panggilan yang halal ini, laki-laki panggilan. Gojek. Tapi lebih baik kerja kotor hasilnya bersih daripada kerja bersih tapi hasilnya kotor. Bapak Ibu yakin enggak bahwa orang-orang anak-anaknya yang setiap manajer hotel, manajer ini, manajer proyek, manajer perusahaan yang dia kirim itu apakah tidak menjadi penyakit untuk ibu dan bapaknya? Yang makin tidak jelasnya rezekinya. Cuma hanya menyenangkan secara lahiriah. Lebih baik yang 50.000 dia kasih kepada ibunya, tapi itu dicari dengan keringatnya, dengan kehalalan. Maka ini juga mempengaruhi. Nanti pada segmen berikutnya baru saya akan jelaskan. Sebenarnya paling banyak dosanya orang karena yang masuk pada tubuhnya itu mempengaruhi pola pikirnya dan pola ibadah. Ya, lebih baik jujur saja. Coba di mana ada pencuri yang mengaku pencuri? Tidak ada, Ibu. Tapi dulu di zaman Nabi ada pencuri yang mengaku pencuri. Ya, Ibu. Selalu orang bilang istri itu tergantung suami. Salah. Bukan suami. Suami itu tergantung istri, Bu. Siapa yang bilang? Jadi ibadah itu kalau ada yang mengatakan Ustadz itu tergantung suami. Suami itu jadi imam dalam ibadah, tapi karakteristik pola hidup, pola bergaul, pola kehidupan keseharian dalam rumah tangga lebih besar porsinya perempuan mewarnai suaminya. Cuma apakah yang dia warnai itu private? Apakah dia menjadi sesuatu yang memotivasi atau tidak? Pak, kayaknya kita umroh, Pak. Enggak ada uang, ada tabunganku. Pernahkah ada istri yang ngomong begitu? Pak, kayaknya kita pergi nanti insya Allah kita lihat masjid yang mas ada di Depok. Ya, ini kita kesian. Ya baru kita tahu mama baru keluar apa semua. Ada uangku, gampang. Ada tabunganku, naik arisanku.
Kan itu perempuan itu melapor setelah naik. Dan banyak yang melapor yang tidak naik. Itu persoalannya. Karena dosa yang paling besar itu dosa arisan. Ya, kalau dia masuk dia melapor, kalau naik dia tidak melapor. Apalagi berhubungan dengan COD, itu persoalan juga. Kenapa ada barang berteriak terus paket, paket? Ini tidak ada zikir pagi-pagi kecuali paket. Bahkan yang lebih ironi lagi, itu yang tukang paket, dia tidak antar, dia telepon dulu karena keseringan. Sudah jadi member. Jadi inilah pentingnya kita. Jadi sebenarnya kalau ada orang berkata dengan kondisi kekinian ini, kita mau sikapi itu dengan ketakwaan, tergantung kita mau bawa kemana. Ya, kita mau bawa kemana ini kehidupan. Ya, ibu mau cari orang harum, berteman sama orang penjual parfum. Ya. Ibu mau berteman dengan orang yang masuk organisasi ICI, Ikatan Capila Cokdo Indonesia, ibu akan capila terus. Sudah. Untuk apa? Wih, ini banyak selalu ceritai orang. Saya yang tidak kotor jadi kotor. Sudah saya hindari. Jangan langsung bilang, kau dosamu saja kau buat. Jangan. Cara orang begini. Saya kasih contoh. Waktu Nabi Muhammad SAW perang Uhud, yang bunuh Hamzah itu Al-Harab. Ya, yang bunuh Hamzah itu pamannya. Marah Nabi Muhammad. Tapi waktu dia datang minta maaf, kita kasih tidak? Nabi kasih. Tapi Nabi berdoa, mudah-mudahan saya tidak ketemu lagi dia. Saya sudah maafkan, tapi jangan kasih ketemu. Kalau kapan saya ketemu dia, pasti saya kecewa nanti ya Rasul. Maka biarkanlah saya jalan. Seorang artis yang kemarin suaminya, dia pergi ke Mesir, sekolah. Ustazah, itu bahasanya. Kenapa itu terjadi? Karena dia takut, dia jaga hatinya jangan sampai kotor. Karena kapan lihat muka lagi itu pasti. Makanya itu ibu, berhias itu biasa, tapi yang luar biasa perbaiki dan berhias hati itu. Kalau hati sudah baik, insya Allah sudah cukup di sini, tidak cukup lagi, harus begini. Karena di sini roh dicabut dari kaki menuju ke atas. Tidak ada itu orang mati 95% terbuka mulutnya. Orang mati itu semua 95% pasti terbuka mulutnya. 95%. Kenapa? Karena dia haus. Biar 1 galon dia minum, tidak akan hilang hausnya. Biar dia adalah direkturnya PDAM. Yang air mengalir terus, basah terus, kering juga ibu. Satu-satunya jalan. Kenapa dia bisa terbuka mulutnya? Kenapa dia haus? Karena dia tunggu rahmatnya Allah. Rahmat itu dari mana? Akumulasi dari takwa, dari iman, baiki orang. Apalagi kalau kau bisa investasi kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikan yang berbentuk semen, berbentuk. Kalau ada kita bantu orang. Ingat ibu, orang sehat itu cuma sedekah. Orang sedekah itu pasti sehat. Pahala yang paling terbesar dalam semua ibadah sedekah itu mentraktir orang. Masya Allah. Jadi ibu jangan selalu mau ditraktir. Sekali-sekali traktir. Apalagi kalau dia selalu traktir. Di sini banyak, Ustaz. Banyak. Saya sendiri saja kalau minum kopi tidak pernah bayar di Dengana karena ada Pak Ketua di situ, Pak Aru. Jadi begitulah ini hidup. Saya mau bayar juga, langsung dia tegur. Mau kemana Ustadz? Maksudnya saya mau buang air kecil. Dia pikir ke kasir. Tapi ada orang itu memang begitu. Tidak pernah menyentuh kasir. Begitu pas giliran membayar, lari. Ada memang. Kan kita kan sudah sama angkatan kan? Tahu itu yang mana seki permanen. Ya, jadi jangan lakukan yang kayak begitu. Pak Ibu, orang yang kurang sedekah itu cepat mati. Cepat mati. Karena mati itu bermula dari penyakit. Dan sakit itu bisa disehati bukan karena resep dokter, tapi resep sedekah.
Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. Jadi begitu fenomena Pak dalam keadaan sekarang, sikapi saja. Pokoknya kalau triknya seperti apa, mudah-mudahan Allah kasih kita. Itu karena begini, kita ini, Tuhan itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kau prasangka baik, husnudzon, insya Allah. Jangan kasih susah dengan urusannya orang, nah kita sudah susah. Caranya, kalau bisa, kau membuat inovasi-inovasi yang orang susah itu hilang dengan kita. Ya. Baik. Silakan, ada lagi. Ya. Hmm. Semakin menarik diskusi kita Iya. ini Ustaz, dan pasti masih ada yang mau bertanya. Silakan Kak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini pembicaraan tentang iman dan takwa. Terus bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa baik dari diri kita sendiri dan terutama dengan sebagai bagian dari masyarakat. Karena iman itu kadang-kadang naik turun, Ustadz. Iya, kadang-kadang naik turun. Kita mau sholat tahajud itu kadang-kadang susah sekali. Nah itu bagaimana agar iman kita itu stabil, maksudnya gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memang kalau kita lihat sekarang ini ya, Ibu, iman itu kalau diuji seperti yang selalu saya ingatkan kepada kita semua, ya, disebut dalam beberapa konsep tentang masalah keimanan itu. Jadi iman itu mudah diucapkan, tapi berat dalam pelaksanaan. Nah, iman itu bukan ucapan, karena ucapan itu juga bisa melegalitas sesuatu. Ibu bisa berhubungan suami istri yang haram karena hanya ucapan. Saya terima nikahnya. Orang bisa memeluk agama Islam hanya cuma dengan ucapan. Maka seseorang yang beriman, yang dipegang itu ucapan. Jadilah kamu membawa hikmah kepada orang lain. Itu iman yang paling rendah. Faliyakul khairan aw yasmut. Bicara yang baik atau diam sekali. Apakah diam itu ibadah? Iya. Sukutul mar'ah jawabun. Diamnya seorang wanita itu jawaban. Kalau ditanya, apa kau suka laki-laki itu? Diam. Berarti dia suka. Jadi jangan kau tanya, kau suka tidak? Saya butuh jawabanmu. Ini laki-laki yang tidak punya perasaan. Karena sukutul mar'ah jawabun. Tapi ada orang bisa beribadah dengan diam. Lihat Nabi Daud. Puasa tidak bicara. Jadi tidak usah. Coba kita tidak bisa bicara. Ya. Tadi kemarin waktu ceramah saya katakan. Lisanun jirmus sagir. Wa jurumus kabir. Lidah itu bentuknya kecil. Tapi dosanya besar. Karena dia besar, maka dikasih pagar dua untuk menutup itu lidah. Gigi sama bibir. Ada lagi behelnya lagi di gigi. Jadi sebenarnya begitu hebatnya itu. Ya. Kenapa dia harus di dalam? Tapi padahal kalau dia bicara menusuk semua tusukan. Ibu, kalau ibu bicara, itu saya bilang, saya maksimal ceramah itu 2 jam. Dengan background pesantren, dengan background S1, S2, S3. Perempuan tanpa sekolah, dia bisa bertahan 5 jam untuk ceramah. Apa materinya? Keluar semua. Yang lebih hebat itu perempuan. Memorinya yang 40 tahun lalu itu masih nasing. Ya, saya sampai detik sekarang itu luar biasa. Ya, makanya kalau memang yang seperti itu mau dijadikan sebagai barometer ukuran, paling tidak bicara, Ibu. Kurangi bicara. Kasratul kalam wa kasratul kalam. Terlalu banyak bicara mematikan hati. Kalau ini kita jaga, insya Allah. Ya, ini hati ini, Ibu, bisa kita remote mau kemana dia. Ya jangan, pokoknya ini tidak. Kita ini mau tidur saja masih ingat orang.
orang yang sakiti. Itu yang menjadi persoalan. Besok dia nanti datang lagi. Kenapa kok kasih susah nah makhluk itu? Allahu Akbar. Kasih cuek saya ibu ya. Jadi itulah salah satu di antaranya. Trik itu kebaikan yang betul-betul kita rasakan. Dan kebaikan itu yang keluar dari hati. Dia pasti terimanya hati. Perbaiki saja ini. Terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Iya, Ustaz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, langsung aja pertanyaannya, apa dampak dari iman dan takwa yang kuat terhadap hubungan seseorang dengan Allah, hubungan seseorang dengan sesama manusia, dan hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu mudghah, bid'u minal iman, wal aza anit tariq. Keluarkan saja dulu di tengah jalan, jangan lihat anakmu yang kena, lihat anaknya orang. Ya, kalau itu saja sudah bisa kita keluarkan, insya Allah, mudah-mudahan, karena dampak iman itu sistemik sekali. Sistemik sekali, ibu. Kentar sekali, ibu. Lihat itu Nabi Muhammad waktu menerima seorang anak yatim piatu di saat Idul Fitri. Dia bilang, jadikan saya ayahmu dan Aisyah adalah ibumu, Fatimah Az-Zahra adalah saudaramu. Kenapa ibu? Karena kata-kata itu memotivasi orang. Ibu pergi ke dokter. Apakah rumah sakit melarang orang membesuk? Tidak boleh. Yang dilarang itu adalah jam-jam tertentu untuk ketenangan pasien. Tapi tidak boleh, dilarangkah mereka membesuk itu? Tidak dilarang. Karena orang yang membawa energi positif itu menjadi obat bagi pasien yang ada. Nah, ibu sudah bawa energi positif, jangan lagi bawa berita yang tidak baik. Ibu penyakit apa, Bu? Saya penyakit usus turun. Ada keluarga saya dipangkep mati. Sudah tidak bawa kongguan, tidak bawa susu dengko, bawa lagi berita mati. Kau tahu bahwa satu jalur menuju kepada kematian adalah rumah sakit. Sapa orang, enak ketawa. Pegang tangan, lihat orangnya. Kasih gembira orang. Bu, tidak berubah-berubah tahun 80, padahal kerucutnya. Sudah, mau diapa? Itu sunatullah, ibu. Kita mau suntik apa, vitamin kasih masa di kulit begini, nah ada masanya. Tapi coba ibu tidak ada fresh, tidur tidak bawa kebencian, ya. Kemudian setiap kita makan, kita mendoakan, ya Allah jadikan ini fisik untuk bisa makin dekat kepadamu dan makin mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa, kalau dia hisap dirinya sendiri, sebenarnya yang Tuhan mau itu cinta yang ada dalam diri kita. Jangan ada benci. Ganti itu, ibu. Sudah umur 50, apa yang kita? Sampai saya katakan dalam ceramah, kalau 40 tahun orang belum bisa ketemu Nabi Muhammad, rugi wahum khasir. Kau paling merugi kalau kau tidak pernah ketemu Nabi Muhammad di umur 40 tahun. Nah, kita umur tak berapa semua ini. Jadi itu salah satu di antaranya trik-trik itu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita. Iya. Dengan melakukan muhasabah diri, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki kesalahan, dan mencapai kebahagiaan serta kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ustaz mewakili segenap pengurus IKB PPSP ikut Pucung Pandang, khususnya kakak-kakak angkatan 80, mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz atas kesediaannya untuk hadir memberikan tausiah pada kami. Terima kasih pemirsa Fokus Islami atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta keberkahan untuk kembali berjumpa di bulan-bulan yang mendatang. Ustaz ya? Iya, amin. Jangan bosan-bosan di Ustaz. Iya, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bersama akan mendengarkan